pada kesempatan pagi hari ini masuk pada materi hadis yang ke-13. Pengarang kita menjelaskan hadis yang ke-13 ini an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat sholatnya. Musallah itu artinya tempat sholat Nabi. Jadi Nabi punya khusus tempat sholatnya. Nah, pada saat Nabi masuk ke tempat sholat Nabi, paro'a unasan yuksirunal kalama, maka Nabi melihat banyak rombongan manusia ya sedang ngobrol-ngobrol. Ya, jadi di tempat sholat tersebut bukan banyak baca zikir, tetapi malah pada ngobrol. Nabi lihat. Ya, jadi ketika Nabi datang ke tempat sholatnya, kemudian dilihat ada sebagian masyarakat yang pada ngobrol. Nah, itu disebut dengan yuksirunal kalam. Jadi Nabi lihat bahwa ada manusia-manusia yang sedang ngobrol. Faqala, maka Nabi bersabda, amma annakum law aksartum zikra hazimil lazzat la syagalakum amma ara. Ketahuilah, sesungguhnya kamu, seandainya kamu perbanyak mengingat kepada hal-hal yang dapat memutuskan kelezatan, maka otomatis itu dapat menyibukkan kamu kebanding daripada apa yang saya lihat. Jadi kalau kamu mungkin banyak-banyak ingat sama sesuatu yang bisa memutuskan kelezatan, hazimil lazat itu maksudnya mati. Kalau kamu mungkin sampai di tempat itu, kamu kemudian ingat sama mati, pasti kamu enggak mungkin ngobrol, enggak sempat kamu ngobrol, pasti kamu banyak zikir, kamu banyak menyebut-nyebut nama Allah, sehingga tidak lagi sempat ngobrol, karena zikiran banyak banget. Ya, mungkin kamu baca ini, kamu baca itu, sehingga enggak habis-habis itu zikir yang kamu baca, sehingga tidak menyempatkan waktu untuk ngobrol. Tapi apa yang saya lihat nih, kata Nabi, ya ternyata kamu, ya saya lihat di tempat sholat ini malah pada ngobrol. Tuh, makanya ini teguran buat kita pada, ya jadi kalau di tempat-tempat ya sholat, musola, masjid, jangan banyak ngobrol. Habis sholat maghrib jangan pada ngobrol. Kalau bisa di dalam masjid ya zikir. Kalau mau ngobrol keluar aja. Ya, jangan di ngerokok di dalam masjid. Ya, di ngobrol. Nah, ini yang kelihatannya kurang bagus. Kurang bagus. Ya, di ngerokok, ya, di ngobrol, di ketawa-ketawa, ya, di dalam masjid, di dalam musola. Nah, kalau saat itu Nabi lihat banyak orang pada ngobrol, Nabi tegur, kamu kalau seandainya tahu, ya, ingat sama sesuatu yang bisa memutuskan kelezatan, ingat sama mati maksudnya, ya pasti kamu gak sempet nih ngobrol-ngobrol yang begini. Ya, kamu pasti berzikir, apalagi habis maghrib itu antara isya waktu yang sangat cukup baik. Ya, boleh baca Quran, boleh baca zikir, baca ratib, apa aja yang kita mampu kita baca. Nah, itu lebih bagus. Belum selesai wirid-wirid tersebut pasti udah datang apa? Sholat isya. Jadi nggak keburu ngapain? Ngobrol. Nah, ini ya, jadi jangan sampai kamu banyak ngobrol. Yuksirunal kalam itu banyak ngobrol. Ya, kenapa kamu tidak ingat kepada mati? Coba kalau kamu perbanyak ingat kepada yang bisa memutuskan kelezatan, otomatis sibuklah kamu dari apa yang saya lihat. Jadi nggak sempat kamu ngobrol seperti ini yang saya lihat. Begitu komentar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi bilang lagi kepada ya mereka tuh, fa'aksiru zikro hazimil ladzat, maka perbanyak ingat ama sesuatu yang bisa memutuskan kelezatan, yaknil mauta, maksudnya ingat kepada mati. Jadi hazimul ladzat itu yang dimaksud kata Nabi apa? Mati. Orang kalau mati kan udah
Ya, nggak bisa merasakan bagaimana nikmatnya sate kambing, udah nggak bisa. Iya, nah begitu, udah nggak bisa lagi ya menikmati ya keindahan-keindahan yang ada di dunia ini, karena udah apa? Udah al-maut. Orang kalau udah mati terbujur kaku, nggak bisa lagi merasakan nikmat yang ada di dunia ini. Itu yang disebut hazimul ladzat. Fa innahu, maka sesungguhnya lam yakti, tidak akan datang alal kuburi, di atas kubur, yaumun, satu hari, illa wa tatakallamu, kecuali itu kubur akan bicara bisitti kalimatin, dengan 6 kalimat. Nanti suatu saat kalau kita masuk kubur, maka kubur itu akan berbicara dengan 6 kalimat. Ini 6 kalimat ini Masya Allah ya benar-benar singkat, padat, dan penuh dengan i'tibar, pelajaran buat kita semuanya. Ada 6 ucapan yang diucapkan oleh kubur. Fatakulu, maka kubur itu berkata. Yang pertama kata kuburan, ana baitul ghurbati, saya rumah pengasingan. Itu namanya orang kalau udah dimasukkan ke kubur, udah asing gak dia? Asing. Terisolir gak dia? Terisolir. Sendirian gak dia? Sendirian. Seasing-asingnya kita di kampung orang, seasing-asingnya kita di negara orang, masih enak, masih banyak teman. Tapi kalau kita asing di kuburan, ya benar-benar sendiri. Itu namanya kubur itu baitul ghurbah. Ya, kubur adalah baitul ghurbah, rumah pengasingan. Asing, sendirian. Siapa yang nemenin? Kalau yang ngajin kubur di luar, ya nggak masuk di dalam. Nah begitu. Itu pun ngaji kubur sekarang udah jarang sekali. Ya jarang Pak. Yang pada ngaji kubur tuh, kalau ada orang meninggal dunia, ada yang diajiin 7 hari seminggu. Ya ada yang 14 hari. Wah lebih jarang lagi sekarang. 1 minggu aja udah jarang sekali. Kecuali orang-orang yang banyak duitnya kali. Ya begitu. Kalau yang punya duit, bener itu kalau bisa wasiat sama anak-anaknya. Nanti kalau gue mati ajiin kubur, mahal biayanya, biarin bayar aja, begitu. Ya, karena udah jarang. Kalau dulu orang-orang tua kita meninggal dunia diajiin kubur, dan memang ya biasanya ya mereka ya masih gotong royong, masih kuat. Ya, yang satu membantu, ya itu begitu. Saya ingat dulu waktu orang tua saya meninggal dunia, sampai 40 hari di kubur masih diajiin. Ya, karena dari berbagai masjid musola pada ngambil. Ada yang 1 hari. Saya buat jadwal itu udah mau ditutup 14 hari, masih mau juga pada ngaji. Ya, sampai 40 hari di kubur masih diajiin tuh. Ya, saya ingat banget, Masya Allah. Ya, itu sampai seperti itu. Ya kalau kita bayar seminggu itu cukup mahal ngaji kubur sekarang. Dan kita nggak boleh nawar-nawar. Kalau dibilang sekian bayar aja udah. Nah, seperti itu. Masa pakai nawar sih ya? Iya. Jangan ditawar-tawar. Ya. Terus saya ingat orang tua saya ketika meninggal dunia sampai 40 hari, 40 malam itu. Ya 24 jam diajiin. Masya Allah. Ngambil dari berbagai ya masjid musola. Ada yang ngambil 2 malam, ada yang 3 malam. Yang pada ngaji semuanya. Masya Allah. Terus seperti itu. Ya. Sama orang Basmol juga begitu. Dulu memang orang tua saya kalau ada keluarga dari Basmol meninggal dunia, itu kita ngambil dari keluarga. Nah 1 malam atau 2 malam kita ngaji di sana. Nah itu. Ya, sehingga ketika gitu, ya mereka juga pada datang, pada ngajiin juga. Nah, ini yang udah kelihatannya udah susah ditemukan sekarang. Ya seperti itu. Ya, jadi ya ini udah jarang. Ya, jadi itu disebut ana baitul ghurbah. Ya saya termasuk rumah pengasingan. Tuh kubur ngomong begitu. Asing udah orang-orang udah masuk situ, udah nggak ada yang mau nemenin. Ya tuh begitu. Walaupun awal yang datang keluarganya, teman-temannya, ya kemudian hartanya, amalnya. Nah yang 3 ini ya enggak semuanya tetap di situ. Ya yarji'us nani, yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Keluarganya, sahabatnya, sama hartanya. Kalau ke Tanah Kusir misalnya, ada yang punya mobil bawa mobilnya, yang punya motor bawa motornya. Kemudian mobil dan motornya dibawa pulang nggak? Dibawa pulang. Keluarganya, sahabatnya banyak benar
yang ya ikut serta ke sana. Tapi selesai kuburin pulang nggak? Pulang. Itu kata Nabi yarji'usnani, yang dua pulang Bapak Ibu Saudara. Wa yabqa wahidun, yang kekal hanya satu. Apa? Amaluhu, amalnya. Tuh makanya orang yang banyak amal beruntung. Kenapa? Nanti di dalam kubur insya Allah seasing-asingnya dia akan ditemenin sama amalnya. Tuh ini satu redaksi. Ana baitul ghurbah. Yang kedua, wa ana baitul wahdah. Ana baitul wahdah. Saya adalah rumah sendirian. Tuh kita kalau udah dikubur sendirian nggak? Sendirian, nggak ada yang nemenin. Wa ana baitul wahsyati, dan saya ada baitul wahsah, pelarian. Ya, jadi kita kalau udah dikubur itu pelarian, nggak ada orang mau nerima kita. Ya, lama-lama di kamar enggak, udah dikuburin. Dan memang kata Nabi sebagusnya orang kalau meninggal dunia cepat dikubur, cepat dikubur. Kalau mati meninggalnya pagi siang udah dikubur. Kalau meninggalnya siang sore sudah dikubur. Jangan sampai dimalamkan, kasihan. Tuh memang begitu, nggak boleh lama-lama. Walaupun dia siapapun, ya itu pasti akan segera cepat yaitu dikuburkan. Makanya itu pelarian. Ya, baitul wahsyah. Wa ana baitu zulmati, kemudian kata kuburan saya juga rumahnya zulmah, yang penuh dengan kegelapan. Kubur itu gelap. Ada nggak kira-kira dalam kubur lampu? Nggak ada. Kalau dipasangin lampu di luar, ya di luar, kita yang terang. Nah kuburannya ya tetap gelap. Nah begitu. Jadi baitu zulmah, rumah yang penuh dengan kegelapan. Nggak ada yang nerangi. Nah itu amal nanti yang bisa menerangi kuburnya. Seperti as-sholatu nurun, sholat menjadi cahaya. As-saumu diaun, puasa menjadi cahaya. Sabar menjadi cahaya. Amal-amal kebaikan yang dilakukan itu menjadi cahaya. Nah, Masya Allah. Sehingga ya dia tidak lagi gelap. Kenapa? Karena ada amal-amal kebaikan yang fungsinya menjadi nur, menjadi dia, yang artinya apa? Cahaya dan cahaya. Makanya kembalinya ke amal lagi udah. Ya, saya rumah zulmah, rumah yang penuh dengan gelap. Wa ana baitut turabi, kemudian kata kubur saya rumah dari tanah. Tuh, turab itu kan tanah. Jadi ketika orang masuk kubur ya udah tanah semuanya. Ya, baitut turab, rumah tanah berarti. Wa ana baitud dudi, dan saya adalah rumah cacing-cacing tanah. Dud itu cacing-cacing tanah. Ya, jadi banyak cacing tanah di situ. Baitud dud, jadi kubur itu baitud dud. Ya, rumahnya cacing-cacing tanah. Fa idza dufinal 'abdul mu'minu, apabila seorang hamba Allah yang beriman dikuburkan, qalahul qabru, maka kubur itu berkata, marhaban wa ahlan wa sahlan, selamat datang. Wah enak berarti. Kalau orang mukmin datang dikuburin, itu kuburan open. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Open gak kira-kira? Open. Kenal open? Ya masa orang Cidol kalau kenal open ya. Diopenin dia. Itu kuburan ngopenin. Ya ketika yang masuk ya orang yang beriman, kata kuburan marhaban wa ahlan wa sahlan. Kalau kata kita selamat datang, ayo masuk sini. Nah begitu kan open tuh. Tuan rumah kalau open kita tamu enak gak kira-kira? Enak. Kalau kita datang tuan rumah diem aja, pulang lagi dah. Iya, kagak enak. Iya, rumahnya cakep banget rumahnya. Cuma kita datang diem aja. Ya diem aja. Suruh masuk kagak apa kagak. Lah gue tamu diginiin banget. Ya pulang lagi pak. Ya pulang aja dah. Tuh, makanya kita harus open. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ente. Nah, minimal begitu. Ayo sini masuk. Duduk. Kopi tuangin kopi. Lah jangan. Ya kasihan. Orang dituangin kopi ya. Nah, bahasa ntar. Jadi artinya open ini penting. Ya. Kita kalau ada tamu kita harus muliakan Bapak Ibu Saudara.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, fal yukrim dhaifah, muliakan tamunya. Openin. Nah, ini kuburan open. Sama siapa? Sama orang yang beriman. Diucapkan ahlan, wa sahlan, wa marhaban. Itu kan open ya. Amma innaka kunta, ketahuilah sesungguhnya engkau, la hubba man yamsi ala zahri, tidak ada yang mencintai orang yang berjalan ala zahri, di atas punggungku, ilayya, kepadanya. Tuh begitu. Jadi orang yang lewat sini tuh nggak berani nginjak nggak berani. Nah, seperti faizan aulaitukal yaum, maka ya dengan demikian saya sudah memberikan satu pertolongan kepada kamu hari ini. Wasirta ilayya, dan engkau sekarang udah kepada saya. Pasataro son'i bika, maka engkau akan melihat bagaimana yang saya lakukan kepada kamu. Faywassa'ulahul qabru, ya maka diluaskan kuburnya, madda basarihi, sepanjang penglihatannya. Tuh, jadi masya Allah, kubur kelihatannya berapa kali berapa tuh. Kalau gali kubur tahu nggak berapa kali berapa sih? Nggak ada yang menggali kubur ya? Nggak ada. Kita bisa lihat ya, kita bisa lihat tuh, gali kubur ya Allah sempit banget. Iya sempit. Tapi kata kuburan, selamat datang, engkau datang kemari, saya akan luaskan sepanjang pandangan kamu. Kita mandang kemana? Untuk ke seluas itu. Pandangan kita dari sini kan luas. Itu kubur segitu luasnya, sepanjang penglihatan kita. Masya Allah, berapa ratus meter berarti itu. Daya pandang kita kan, kalau nggak ada terhalang apa-apa, luas nggak? Luas. Ke atas, ke samping kanan, samping kiri, itu sepanjang itu kubur akan diluaskan. Itu kuburan yang ngomong begitu. Ya, saya akan luaskan ya kubur ini sepanjang penglihatan kamu. Wa yubtahu lahu babul jannati, dan dibukakan pintu sorga. Dari situ kelihatan pintu sorga udah. Masya Allah. Pantas kalau kubur orang beriman disebut dengan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman sorga. Tuh begitu luas ya, seluas pandangan orang tersebut. Begitu kata kubur. Tapi kalau orang kafir yang datang bagaimana? Wa iza dupinal abdul kafiru, apabila yang dikuburkan itu manusia kafir, qala lahul qabru, maka kubur itu berkata kepada al abdul kafir, la marhaban wala ahlan wala sahlan, kagak selamat. Tuh pakai la, biasanya kan pakai ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang. Dia enggak selamat ente kemari, nyusahin aja ente kemari. Tuh repot gak tuh? Ya Allah, na'udzubillah min zalik. La marhaban wala ahlan wala sahlan. Jadi bedanya pakai la, Bapak Ibu ya. Kalau yang di atas tadi marhaban wa ahlan wa sahlan, enak ya, disambut dengan enak ya. Kalau ini pakai la marhaban wala sahlan wala ahlan. Kamu datang kemarin nyusahin doang, repotin doang ya, lu pulang lagi sono mendingan. Tuh itu kan kagak enak begitu ya. La marhaban wala ahlan wala sahlan. Amma innaka kunta la bugdo man yamsi ala zahri ilayya, ya ketahuilah engkau tidaklah yang membenci orang-orang berjalan di atas punggungku, ilayya kepadaku. Faizan aulaitukal yauma, maka kalau begitu saya saat ini telah memberikan yaitu kekuasaan kepada kamu. Wasirta ilayya, dan jadilah engkau kepada saya. Pasatarosson'i bika, maka engkau akan melihat saya akan melakukan kepada kamu. Falyata immal qablu alaihi, maka digencet itu kubur atasnya. Hatta tahtalifa adlahu, sehingga hancur tulang-tulang belulangnya. Tuh, jadi kubur udah sempit. Ya, itu nanti antara satu sisi dengan satu sisi yang lain menghempit begitu. Nah, itu kan artinya digencet. Jadi orang tersebut nanti digencet dengan satu ya pinggir dengan pinggiran yang lainnya. Kemudian
orang tersebut akan hancur, tulang-tulangnya digencet sama ya bumi tersebut, sama kubur tersebut. Masya Allah, itu baru di mana? Baru di kuburan. Jadi baru sampai, wah, udah dibilang la ahlan wala marhaban. Ya, nyusahin aja ente datang kemari. Ya, langsung digencet, bukan diperluas, tetapi digencet, dipersempit posisi dia. Padahal di kubur udah sempit, digencet lagi sekarang. Hancur, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu makanya ketika di kubur dapat azab siksaan kubur, nanti di akhirat lebih berat lagi. Padahal di kubur tuh udah berat siksaannya. Sepanjang dia ada di kubur disiksa terus, tapi itu baru persekotnya doang. Ya, nanti ya di akhiratnya lebih berat lagi. Nah, beda lagi dengan orang yang beriman. Di kubur udah dapat nikmat, itu baru persekotnya doang, udah enak banget. Ya, bagaimana nanti di sana? Lebih enak lagi. Ya, nah inilah makanya kata Nabi, ingat sama kematian. Kalau kita ingat sama kematian pas saat lagi di kubur, enggak mungkin kita ngobrol mulu di masjid, di musola. Ya, di masjid, di musola ngobrol sambil ngerokok. Ya, ini masjid, ini musola, kata Nabi. Ya, kalau kamu ingat sama kematian, kagak mungkin kamu menyibukkan dengan zikir-zikir sehingga nggak sempat lagi ngobrol. Tuh, seperti itu. Nah, itu dibilang, ya kamu akan melihat bagaimana cara saya melakukan perbuatan kepada kamu. Ya, jadi akhirnya dihimpit, ya, digencet sampai tulang-tulangnya itu hancur. Qala, maka beliau berkata, Pak asyaron Nabi alaihi salatu wassalam bi asabihi, maka Nabi memberikan isyarat petunjuk dengan jari-jari tangannya. Pak adakhala ba'duha fi ba'din, maka sebagiannya ya memasukkan pada sebagian yang lain. Summa qala fa yuqayyidullahu sab'ina yataninan law anna wahidan minha nupiha fil ardi ma'an batat syai'an mabaqiyatid dunya fayan hasuhu wa yuhdisuhu hatta yubdo bihi ilal hisab. Nah, kemudian Allah ya akan mengambil 70 macam-macam ya bau-bauan. Seandainya satu saja ditiupkan ke bumi, maka tidak akan tumbuh bumi tersebut selama dunia itu ada. Itu ada 70 ya bauan yang ditiupkan kepada orang yang ada di dalam kubur, yang orang-orang kafir. Itu seandainya satu aja ya baunya itu ditiupkan ke dunia, itu tumbuh-tumbuhan tidak akan tumbuh lagi. Karena ada semacam apa? Bau-bau tersebut. Itu baru satu, ini ada 71 aja. Ya ke dunia ditiupkan, dihembuskan itu. Ya mabaqiyatid dunya. Tuh, maka dunia itu tidak bisa ya menumbuhkan apa-apa. Ya, tanahnya jadi gersang. Jadi gersang. Itu sampai kapan? Sampai hisab. Sampai manusia dibangkitkan oleh Allah yang disebut dengan yaumul ba'si, pada hari ya di mana manusia akan dibangkitkan. Itu namanya hatta yubda bihi ilal hisab, sampai ya urusan hisab itu selesai. Masya Allah, berat berarti. Kalau orang yang meninggal dunia ya udah ratusan tahun, berarti begitu terus ya siksaan azabnya di dalam kubur. Ya Allah, berarti berat, kita ngeri. Hidup di dunia ya walaupun 100 tahun masih singkat dibandingkan hidup di alam kubur. Di alam kubur ada yang udah 1000 tahun, ada yang udah 100 tahun. Nah, itu tetap dia akan mendapatkan siksaan manakala dia termasuk orang kafir. Ya sampai kapan? Hatta yubdo ilal hisab, sampai nanti diselesaikan hisabnya. Berarti sampai yaumul ba'si. Nah, kalau yang dapat nikmat enak terus. Nah, disinilah rahasianya. Kenapa Rasulullah sampai-sampai di kubur menancapkan pohon yang hidup? Tujuannya apa? Supaya pohon yang hidup ini selama dihidup bertasbih. Itu pohon itu bertasbih. Jangan dibilang manusia doang yang bisa bertasbih. Ternyata pohon-pohon pun bertasbih. Nah, kata Rasulullah, dengan adanya pohon di dekat kubur ini bertasbih, minimal ada manfaatnya buat yang ada di kubur. Sehingga insya Allah bisa mengurangi siksaan.
bisa mengurangi dan meringankan siksaan orang yang kebetulan disiksa di dalam kubur tersebut. Itu kalau ya pohon-pohon tasbihnya aja bermanfaat, bagaimana kita manusia? Kalau yang mengirimkan doa-doa, istighfar, bertasbih, baca ayat-ayat Al-Quran, kalimat-kalimat thayyibah dihadiahkan buat mereka, itu pasti banyak manfaatnya. Minimal bisa memberikan kemanfaatan. Makanya hatam tahlil, hatam kulhu itu penting. Kalau kita hadiahkan buat mereka, manfaatnya cukup besar dan itu udah diuji cobakan. Ya, saya baca di beberapa kitab itu banyak para orang-orang yang arif billah, orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, ya ketika melihat ada orang di dalam kubur dapat siksaan, kemudian dihadiahkan yaitu hatam tahlil atau hatam kulhu, alhamdulillah Allah bebaskan dia dari siksaan, diringankan minimal dari siksaannya. Nah, itu ada manfaatnya. Makanya dalam kitab Fathul Mu'in itu dijelaskan, ya ada orang yang lagi disiksa dalam kubur lalu diberikan ya kasih pohon yang hidup. Kalau di kita di Indonesia banyak tuh pohon-pohon yang gampang hidupnya. Ya, pohon puring, pohon sugi, pohon apa lagi tuh? Ya, yang ditancebin aja seminggu 2 minggu udah hidup. Nah, itu hak mayit tuh jangan diapa-apain. Sebab selama ini hidup dia tuh akan bertasbih. Tasbihnya manfaat buat yang paling minimal, yang paling dekat di situ. Ya, manfaat sekali. Ya, sehingga kalau dia lagi diazab bisa mengurangi. Kalau tiap hari dikurangin lama-lama habis nggak? Habis tuh begitu. Ya, karena memang siksaannya terus ila yaumil hisab, sampai ya hari hisab. Ya, di mana manusia akan dihisab yaitu saat yaumul ba'si, di mana manusia akan dibangkitkan. Nah, itu begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal qabru raudatun min riyadil jannati au hufratun min hufarin niran. Nah, kemudian Rasulullah bersabda lagi di hadapan para orang banyak tadi yang sedang ngobrol-ngobrol itu, innamal qabru raudatun min riyadil jannah. Sesungguhnya kubur itu bisa ya menjadi taman daripada taman surga, au hufratun min hufarin niran, atau bisa juga menjadi lubang api neraka. Nah, itulah ya hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dan masuk di dalam kitab ini hadis yang ke-13. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultani. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansharihu biha as-sudur wa tahunu biha al-umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا وللحاضرين ولكافة المسلمين أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علوما نافعة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب benar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.